wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari DKI Jakarta akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Nurulita Fitriani dari SD Rawasari 01. saya sendiri Muhammad Nur Afandi dari SMP Negeri 76 Jakarta. Saya Sri Sudaningrum dari SDN Cempaka Putih Barat 07 Jakarta. Dan saya Rosita dari SDN Cempaka Putih Barat 03 Pagi. Selamat menyaksikan. Untuk seri 1 ini, saya berperan sebagai supervisor. Saya sebagai coach. Dan saya akan berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pandi. Waalaikumsalam Bu Darmi. Apa kabarnya Pak Pandi? Alhamdulillah baik dan sehat. Bu Darmi apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Alhamdulillah Pandi. ya, Bu Darmi ya. Baik Pak Pandi. Ya, Bu Darmi. Sebelum kita melakukan coaching nih Pak Pandi, Ya. sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan sama Pak Pandi nih. Baik, siap. Yang pertama, Ya. saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Rubrik penilaian. Iya, Oke. Pak Pandi ya. Kemudian pada coaching hari ini, coach dan coachee ya, saya amati ya, Iya. dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian tersebut. Iya. Ya Pak Pandi ya. Baik. Nah, nanti yang akan saya itu apakah sudah sesuai nih dengan alur tirta atau belum seperti Iya. itu. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada nanti saat coaching ya Pak Pada ya. saat coaching. Iya. Oke, baik. Dan kemudian bagaimana coachee merespon Iya. atau menanggapi pertanyaan dari coachnya Iya. ya Pak ya. Jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu apa saja? Kemitraan, Pencitraan. proses kreatif ya Pak ya, dan memaksimalkan potensinya. Iya, ya, baik. ya Pak ya. Baik Bu Darmi. Kita lawan saja Pak ya. Baik. Ya. Oke Bu Darmi. Pertanyaan pertama yang akan Iya. saya tanyakan kepada Bapak ya, Iya. yaitu yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nih pada coaching hari ini? Baik Bu Darmi, kalau membahas tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama saya ingin menjadi pendengar yang baik. Itu tentunya pendengar yang baik. Kemudian dengan saya menjadi pendengar yang baik, nanti pada saat melakukan coaching saya bisa merespon pertanyaannya sesuai dengan apa yang saya dengar. Karena sebelumnya saya harus mencernanya dengan baik, kemudian bisa melemparkan pertanyaan yang tepat, yang berbobot kepada coach saya nantinya. Oke Pak Pandi ya. Kemudian pertanyaan kedua nih Pak Pandi Ya. ya. Kompetensi mana yang secara spesifik nih ingin dikembangkan oleh Bapak ya, yang ingin diobservasi pada coaching kali ini? Ya, jadi kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan, yang pertama Bu Darmi itu ada tentang pemahaman saya dalam nanti melaksanakan alur tirta ini. Ya, betul Pak Pandi. Kemudian juga kehadiran saya secara penuh pada saat coaching, artinya saya hadir penuh di situ, hati saya, jiwa saya di situ untuk bersama-sama melakukan coaching dengan coach saya. Oke. Kemudian yang ketiga Pak Pandi, Ya. indikator yang bagaimana nih yang diinginkan Bapak ya pada coaching kali ini? Indikatornya apa saja? Ya, indikator keberhasilan coaching saya kali ini tentunya adalah ketika saya bisa menggali permasalahan dari coach saya, Oke. kemudian coach saya juga berhasil menemukan solusinya sendiri. Oh, ya. Begitu. Baik. Demikian observasi kali ini Pak Pandi ya. Ya. Silakan melakukan coaching dengan kunci Bapak. Baik, terima kasih Bu Darmi. Ya. Mudah-mudahan lancar, saya mohon doanya. Ya, amin Pak Pandi ya, selamat melaksanakan. Ya, terima kasih Bu Darmi. Ya, sama-sama. Baik, assalamualaikum Bu Rosita. Waalaikumsalam Pak Pandi. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Rosita, sehat? Alhamdulillah luar biasa, saya tetap semangat. Sehat dan semangat ya Bu Iya. Rosita. Pastikan tetap sehat, tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Bu Rosita, mohon izin ya Bu Darmi ya. Ya, silakan Pak Pandi. Bu Rosita, jadi sesuai dengan kesepakatan kita hari ini, kita akan diskusi dari hati ke hati tentunya. Jadi pastikan Bu Rosita hadir di sini 100%. Buka hatinya, buka pikirannya untuk kita diskusi bersama. Baik ya Bu Rosita ya. Baik, begini Bu Rosita, sesuai dengan apa yang kita rencanakan hari ini, kira-kira apa sih yang Bu Rosita harapkan dari pertemuan ini
Yang saya harapkan dari pertemuan hari ini yaitu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, menemukan solusi dari permasalahan Bu Rosita. Berarti saat ini Bu Rosita punya masalah. Betul sekali. Betul sekali. Nah, ini Bu Rosita, kalau boleh tahu ya, kira-kira gangguan apa atau permasalahan seperti apa yang sedang Bu Rosita hadapi sekarang? Untuk permasalahannya yaitu terkait peserta didik saya, Pak. Terkait peserta didik. Iya, betul. Jadi kan waktu itu karena sekolah hanya berfungsi satu gedung, jadi kami kelas 5 itu harus masuk siang. Sedangkan kalau masuk siang kan Bapak tahu sendiri ya, kalau masuk siang kan pasti sudah anak-anak tuh kayak nggak ada gairah untuk semangat belajar seperti itu, kayak lelah, udah capek, ntar siangnya udah merasa ngantuk, bosen, seperti itu. Tadi saya lihat kok nggak ada motivasi gitu dari anak-anak untuk belajar. Oke, baik. Baik Bu Rosita, dengan situasi seperti ini, bagaimana sih perasaan Bu Rosita? Tentunya sedih ya Pak. Sedih, ketika saya menyampaikan entah itu materi atau ice breaking, mungkin anak-anak mau mengikuti, cuma tuh kurang gitu semangatnya kalau dengan dibandingkan dengan yang pagi gitu kan belajar. Jadi ada perbedaan semangat antara anak-anak yang masuknya pagi dan anak-anak yang masuknya siang. Betul sekali Pak. Oke, baik. Bu Rosita, dengan permasalahan yang Bu Rosita hadapi saat ini, kira-kira Bu Rosita sebagai guru di sana, kira-kira punya kekuatan tertentu untuk mengubah situasi ini? Ada Pak caranya. Ya. Tentunya Kira-kira apa kekuatan itu Bu Rosita? sebelumnya saya mencari referensi dulu ya Pak untuk membangkitkan motivasi anak seperti itu. Terus kemudian saya juga berkolaborasi diskusi gimana nih, apakah sama teman-teman saya yang saya alami dengan teman-teman saya seperti itu. Caranya mungkin dengan kreatif gitu ya Pak, bikin ice breaking yang anak-anak tuh bisa tambah semangat seperti itu. Oke, berarti saya konfirmasi ya Bu Rosita ya. Artinya di sini salah satu kekuatan Bu Rosita adalah Bu Rosita berusaha menjadi kreatif seperti memberikan ice breaking begitu ya. Oke. Di luar semua itu kira-kira apa sih yang menurut Bu Rosita, kalau ada kelemahan, kira-kira apa yang menjadi kelemahan Bu Rosita dalam situasi seperti ini? Kelemahan saya itu kurang bisa mengendalikan sebenarnya kondisi kelas. Kalau ada anak kan beda-beda ya Pak, kebutuhannya kayak dia sukanya tuh gerak, yang satu melihat, mendengar seperti itu. Kadang yang kewalahan itu saya tuh yang dia aktif sebenarnya, terlalu aktif seperti itu. Iya. Oke. Dengan situasi seperti itu Bu Rosita, saya ingin tahu lebih lanjut lagi. Kira-kira jika diukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira kekuatan Bu Rosita dalam menyelesaikan permasalahan ini sudah sampai di angka berapa? Mungkin 7. Sudah sampai di angka 7. Apa indikatornya kira-kira di angka 7 itu Bu Rosita? Indikator ketika saya bisa menyelesaikan seperti itu. Iya. Maksudnya, mohon maaf Pak, seperti apa misalnya? Oh, jadi begini. Jadi posisi penyelesaian masalah ini, jadi Bu Rosita saat ini kan sedang menghadapi permasalahan dengan 2 shift yang ada di sekolah Bu Rosita. Nah, situasinya dengan dihadapkan dari Bu Rosita ini dari rentang 1 sampai 10, kira-kira permasalahan ini dengan kekuatan Bu Rosita sudah punya kekuatan berapa? Oh, dari keberhasilan saya gitu kalau angka 7 seperti itu ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Di sini saya akhirnya dengan saya itu mencoba untuk ice breaking yang bisa anak-anak itu yang tadinya kan aktif gitu ya Pak ya kan. Jadi misalnya seperti tepuk satu, jadi anak-anak secara alamiah itu udah cok langsung diam. Kemudian saya juga belajar terkait dengan teknik stop juga Pak. Teknik stop. Seperti itu mindfulness ya Pak. Oke, baik. Begini Bu Rosita, kemudian kira-kira sampai sekarang Bu Rosita sudah ada di angka 7 tadi. Kedepannya Bu Rosita punya strategi apa untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu Rosita?
tentunya dengan menjadi kreatif, mencari referensi ya Pak ya, kan banyak kayak ice breaking seperti Iya, itu, iya. kemudian juga berkolaborasi dengan teman sejawat itu dalam proses pembelajaran juga. Ketika ada anak yang aktif mungkin dengan cara kita pakai media yang bisa untuk mereka juga gitu, jadi semuanya sesuai kebutuhan mereka, jadi berperan secara aktifnya itu dalam hal yang positif, jadi anak-anak juga lebih bersemangat. Oke, artinya Bu Rosita akan mencari lebih banyak lagi referensi, ya, berusaha lebih kreatif lagi, ya, agar bisa mengakomodir banyak peserta jadi Bu Rosita yang beragam. Begitu ya? Oke, Bu Rosita, kira-kira dengan rencana Bu Rosita seperti itu, kira-kira butuh waktu berapa lama Bu Rosita untuk merealisasikannya? Kalau untuk waktu mungkin saya akan berencana sekitar seminggu ya Pak, saya harus butuh rencana seperti itu. Bu Rosita butuh waktu 1 minggu. Oke, kira-kira kapan rencana Bu Rosita ini akan dimulai? Insya Allah mulai besok. Oke, insya Allah mulai besok Iya. ya. Baik, Bu Rosita, tadi sudah mengumpulkan langkah-langkahnya seperti apa, sudah merencanakan, ya, dan sudah pula menentukan kapan rencana yang Bu Rosita susun ini akan dimulai. Jadi saya hanya bisa memberikan dukungan penuh. Saya juga doakan Bu Rosita, mudah-mudahan prosesnya nanti Bu Rosita dalam menyelesaikan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, begitu ya Bu Rosita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin Bu Rosita ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Sudah cukup. Sudah Terima cukup ya. kasih. Baik, terima kasih Bu Rosita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Baik, Pak. Ya, assalamualaikum Bu Rosita. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Pak Fandi. Waalaikumsalam Bu Darmi. Baik. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya Pak ya? Iya, betul, Dengan Bu Bu Darmi. Rosita ya Pak? Betul sekali Baik. Bu Darmi. Nah sebelum penutupan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini sama Bapak Ya, silakan, Bu pasca Darmi. observasi ini. Iya. Yang pertama nih Pak, apa saja sih yang Bapak sudah lakukan nih pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi Bu Darmi, pada dasarnya saya setelah belajar kemarin, indikator kesuksesan dari coaching ini salah satunya adalah bagaimana cara kita menerapkan alur tirta ini. Dan alhamdulillah pada saat tadi saya melaksanakan coaching, alur tirta ini sudah terlaksana secara runtut. Begitu Bu Darmi. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, alhamdulillah Bu Darmi. Baik, menurut saya sebagai observer nih Pak, tadi tuh proses coachingnya memang sudah bagus ya Pak ya, antara Alhamdulillah, Bu. Terima coachnya kasih. Bapak, Pak Fandi, dan Iya. juga tadi coachingnya Bu Rosita Pak ya. Iya. Itu sudah berjalan dengan baik dan alurnya sudah sesuai ya Pak ya dengan alur tirta. Iya. Dan Bapak juga sebagai coach ya sudah bisa menggali ya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Rosita ya Pak ya Iya. sebagai coachee ya Pak, sehingga dapat menemukan nih si Ibu Rosita tadi ya solusi dari permasalahannya. Iya. Dan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coachingnya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah Bu Darmi. Terima Baik. kasih atas apresiasinya Bu Darmi. Ya, baik Pak. Sekarang nih pertanyaan terakhir untuk Bapak ya Iya, Pak ya. silakan Bu Darmi. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching tadi ke depannya Pak? Jadi begini Bu Darmi, meskipun tadi saya sudah menjalankan alur tirta ini, tapi saya merasa saya belum menemukan pertanyaan-pertanyaan yang memang lebih berbobot. Ya, jadi kedepannya saya akan berusaha bagaimana caranya menggunakan alur tirta ini, tetapi diimbangi juga dengan pembuatan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang tepat agar bisa menggali permasalahan, juga si coach ini nantinya bisa menemukan solusinya juga yang tepat. Mungkin itu Bu Darmi Baik, kedepannya Pak. yang saya harapkan. Terus semangat ya Pak ya. Ya, terima Baik, kasih Bu Pak. Darmi atas Sampai supportnya. baik, sampai bertemu lagi ya Pak ya. Ya, Bu Semoga Darmi. bermanfaat apa yang sudah dilakukan. Ya. Sukses untuk Bapak. Ya, sukses juga untuk Bu Darmi. Ya, Terima kasih Bu Darmi. baik. Ya, untuk sesi 2 saya berperan sebagai supervisor. Saya sebagai coach. Dan saya sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Darmi. Waalaikumsalam Bu Lita. Bu Darmi apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Lita. Alhamdulillah ya Bu Darmi ya. Ya. Baik Bu Darmi, sebelum kita melakukan coaching, Baik. sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih Bu Darmi, gitu ya.
Pertanyaan pertama yang akan saya diskusikan tentang rubrik penilaian. Ya. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati Bu Darmi, Ya. dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee gitu ya. Dan bagaimana coachee bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Ya. Terus kemudian saran nih Bu Darmi, jangan lupa juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, Ya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Itu ya. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Darmi yang saya ingin tanyakan kepada Bu Darmi ya. Kompetensi apa sih yang ingin Ibu Darmi kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu Lita, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan nih saat coaching nanti adalah yang pertama, mendengarkan menjadi pendengar yang aktif. Ya, seperti itu. Jadi sebagai coach saya akan mendengarkan seperti apa coach saya ketika nanti menyampaikan permasalahannya. Iya, Itu Bu Lita. iya. Yang kedua itu memberikan pertanyaan berbobot Iya. supaya nanti apa-apa yang saya tanyakan itu si coach ini bisa menjawab dan menjadikan suatu solusi bagi dia sendiri. Ya. Baik Ibu Darmi, kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan dan ingin diobservasi pada coaching kali ini? Baik. Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu yang lebih spesifik itu adalah menggunakan alur Tirta Bu Lita ya. Karena alur Tirta ini nanti si coach ini merasa sesuai ya dengan permasalahannya dan tahap-tahapannya itu Bu Lita. Iya, baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu sebagai coach pada coaching kali ini? Baik, indikator yang akan saya kembangkan yaitu bagaimana nanti si coach ini bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu Lita ya. Dia mempunyai kekuatan apa bisa dia gali dan menjadikan suatu solusi bagi dirinya juga dan bisa mengembangkannya. Iya. Itu indikator saya akan kembangkan nanti. Baik, terima kasih Ibu Darmi. Demikian proses pra-observasi kali ini ya Ibu Baik, Bu Darmi ya. Lita. Silakan melakukan coaching Baik. terhadap coaches, Ya. semoga proses coachingnya berjalan lancar. Amin. Terima kasih Ibu Darmi. Ya, Bu Lita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lita. Assalamualaikum Pak Fandi. Waalaikumsalam Bu Darmi. Baik Pak Fandi. Ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak Fandi ya. Ya, siap Bu Darmi. Udah siap ya Pak Fandi ya? Alhamdulillah siap. Baik, untuk kelihatan coaching ini pertama kali yang saya tanyakan adalah tujuan dari Pak Fandi untuk kegiatan coaching ini apa sih Pak Fandi? Jadi Bu Darmi, tujuan saya melakukan coaching bersama Bu Darmi ini yang jelas saya ingin memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Darmi. Oh gitu ya. Iya. Kira-kira kalau boleh tahu nih Pak Fandi, permasalahan apa sih yang Pak Fandi alami selama ini? Jadi begini Bu Darmi, saya cerita sedikit ke belakang ya Bu Baik, Darmi. iya, Jadi Pak saya di sekolah ini itu mulai mengajar di sini sejak tahun 2019 Baik. sebagai CPNS baru tentunya, yang mungkin saat itu mungkin bisa dikatakan sebagai junior ya Bu Iya, Darmi ya. betul. Jadi selama awal-awal saya mengajar di sini, bekerja di sini, saya mungkin belum menemukan yang namanya kenyamanan. Oh, Kemudian iya. sampai di tahun kedua, saya diamanahi sebagai staf kurikulum. Iya. Disitulah saya mulai menemukan permasalahan saya, Bu Darmi. Jadi karena memang saya sebenarnya orangnya itu orang yang sungkan, sering tidak enakan. Betul. Mungkin itu yang saya hadapi sekarang dengan sungkannya saya, dengan rasa tidak enakannya saya itu, saya dalam menjalankan tugas sebagai staf ini kurang bisa maksimal. Iya. Contoh sederhananya yang saya hadapi sehari-hari adalah ketika misalnya ada bapak atau ibu guru atau rekan-rekan guru kami yang mungkin sudah harusnya masuk kelas, sudah waktunya masuk kelas tetapi tidak segera masuk kelas. Nah, saya sebagai orang yang tidak enakan ini, saya tidak bisa serta-merta untuk mengingatkan mereka. Itu masalah saya Bu Darmi. Jadi masa tidak nyaman ya Pak ya, Merasa sebagai tidak nyaman. kurikulum yang harus kita punya aturan-aturan yang jelas, Iya, jam-jam yang betul. jelas. Ini kok guru-gurunya masih belum bisa mengikuti aturan gitu Pak Fandi Ya, ya. betul sekali Bu Darmi. Pak Fandi bicara kekuatan-kekuatan dalam diri Pak Fandi dong untuk bisa menangani masalah ini. Kira Pak Fandi punya kekuatan apa nih dalam diri Pak Fandi? Nah, salah satu kekuatan terbesar yang Iya, saya rasakan Bu betul, Pak Darmi, Fandi. saya itu orangnya suka bercanda Bu Darmi. Satu, yang iya. kedua
dalam menghadapi situasi apapun, Iya, saya cenderung mungkin bisa dikatakan sedikit berapi-api, iya betul. agak bersemangat, mungkin itu yang jadi kekuatan saya Bu Darmi. Oh, Iya. semangat, suka bercanda, guyon gitu Pak ya. Iya betul Nah, Bu itu jangan Darmi. jadi agak meredakan suasana yang tadi kaku ya Pak ya. Betul Bu Oh, Darmi. iya. Iya. Kalau saya skalakan nih Pak, Iya. itu dari skala berapa tuh Pak? Kekuatan Bapak itu? Jadi Dari 1 sampai 10. ya, Nah, kalau dihitung dengan skala 1 sampai 10 mungkin saya masih berada di tengah-tengah Bu Darmi, baru skala 5. oh 5. Iya. Kenapa Pak? Skala 5? Nggak Jadi- pede untuk skala lebih dari 5. Ya, karena saya merasa belum berhasil untuk menghilangkan rasa sungkan saya Bu Darmi. Oh iya iya. Itu permasalahan utama saya, rasa sungkan, rasa Iya, iya. tidak enak untuk langsung istilahnya mengingatkan. Oh begitu Bukan ya. istilahnya kita menegur ya, bukan, Iya, tapi iya. hanya sekedar untuk mengingatkan Bapak Ibu guru ini sudah waktunya masuk kelas. Nah, saya untuk mengeluarkan kalimat seperti itu sampai saat ini saya terus terang belum bisa bukan Baik baik. begitu. Terus ini Pak, pasti dong nggak semua guru seperti itu. Ada yang mendukung lah Pak dalam kondisi ini. Ya, Ternyata siapa sih yang bisa mendukung Bapak untuk bisa istilahnya kita itu profesional ya, Ya. dengan aturan yang ada ya. Siapa Pak yang bisa mendukung Bapak? yang jelas yang bisa mendukung adalah orang yang memberikan saya amanah ini Bu Oh Darmi. gitu ya. Yang pertama tentunya kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah ini. Oke. Kemudian yang kedua, orang yang bisa mendukung saya juga ini adalah wakil kurikulum. Itu adalah baik. atasan saya secara langsung. Iya iya. Itu Bu Darmi yang bisa mendukung saya. Iya. Ya. Dan itu jadi kekuatan Bapak nantinya ya. Seperti Iya, itu ya. betul, Bu Darmi. Baik. Nah kemudian nih Pak, strategi apa sih yang bisa Bapak lakukan nih untuk bisa keluar dari permasalahan ini? Jadi kalau strategi yang secara tidak langsung Bu Iya. Darmi untuk istilahnya menyelesaikan ini tapi tanpa menyelesaikan masalah yang di saya. Mungkin strategi yang pertama untuk mengatasi guru-guru yang tidak masuk ini, saya biasanya masuk ke kelas anak, saya panggil anak-anak, "Nak, pelajaran apa sekarang? Hari ini pelajaran apa?" "Oh Pak, ini Pak." "Oh, belum ada gurunya?" "Belum." "Oke, sekarang coba kamu panggil Pak ini atau Pak X ini ke ruang guru ya, supaya bisa segera masuk ke kelasmu." Mungkin itu yang secara tidak langsung, tetapi kalau strategi yang saya akan harapkan Betul, ini betul. saya sendiri bisa lakukan ini adalah tentunya saya adalah harus meminta dukungan dari wakil kepala sekolah, Ya. dari kepala sekolah yang mana itu bisa menguatkan saya Bu Darmi. Iya betul, karena harus berkolaborasi Pak ya di sini Iya, Pak ya, betul nggak bisa sekali, Bu sendiri ya Darmi. Pak ya. Baik Pak, kira-kira kapan nih Bapak mulai melakukan aksi ini? Jadi saya mungkin akan melakukan rencana awal ini untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah mungkin di minggu depan Bu Darmi. Oh ya, Jadi minggu depan saya akan bertemu dengan kepala sekolah dan meminta semacam penguatan. Penguatan supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman ketika saya menjalankan tugas ini. Lalu apalagi Pak Fandi kira-kira rencana Pak Fandi ini? Jadi begini Bu Darmi, setelah tadi saya meminta penguatan dari atasan, Tuh. kemudian atasan secara resmi istilahnya menyampaikan di forum, mungkin pada saat rapat Ya. atau seperti apa nanti teknisnya. Yang jelas saya ingin diberikan penguatan bahwasanya Bapak Ibu guru misalnya nih Bu, Ya. Bapak Ibu guru Pak Fandi yang saya tugaskan di staf kurikulum ini saya tempatkan di ruang guru untuk bisa membersamai rekan-rekan guru Oh, iya. sekalian, sehingga bila mana nanti Pak Fandi menjalankan tugasnya misalnya seperti mengingatkan Bapak Ibu guru untuk masuk kelas atau melakukan hal-hal lainnya, tolong jangan sampai disalahartikan, jangan sampai terjadi kesalahpahaman karena Pak Fandi saat ini sedang menjalankan tugas Tugas. dari saya. Mungkin penguatan seperti itu Bu Darmi yang saya inginkan sehingga rekan-rekan nantinya tidak salah paham dengan saya, karena memang terus terang ketika saya belum punya bekal itu, saya untuk tiba-tiba masuk terjun seperti itu saya kadang merasa Nggak enak ya Pak? nggak enak karena ya itu belum ada penguatan Bu Darmi. Iya betul betul. Sesudah langkah-langkah tadi itu, kemudian komitmen apa nih yang akan Bapak bangun setelah yang tadi Bapak rencanakan untuk penguatan tadi? Jadi komitmen yang ingin saya bangun adalah yang jelas karena ini adalah amanah Bu. Betul. Tugas staf ini adalah amanah dari pimpinan. Jadi komitmen saya adalah bagaimana saya bisa menjalankan amanah ini, menjalankan tugas ini dengan sepenuh hati tentunya,
dengan baik sehingga program-program sekolah nantinya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Betul Pak. Kemudian langkah-langkah apa sih yang jitu nih Pak yang bisa Bapak lakukan untuk bisa merealisasikan komitmen tadi, kemudian juga rencana tadi, apa Pak langkah-langkahnya? Strategi apa sih yang Bapak bisa lakukan gitu? Ya, baik. Langkah-langkah dan strategi seperti tadi yang saya ungkapkan Bu Darmi, Baik. saya meminta dukungan dari pimpinan, dari wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah, kemudian kepala sekolah nanti juga menyampaikan penguatan dalam forum. Kemudian saya setelahnya tentu juga melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi sesuai dengan penguatan dan arahan dari kepala sekolah. Bu Darmi. Alhamdulillah ya Pak. Baik Pak Fandi. Alhamdulillah ya Pak Fandi ya, kegiatan coaching kita berjalan dengan lancar. Ya, Saya berharap Pak Fandi semakin kuat, semakin bersemangat. Ya, siap Bu Darmi. Tidak lagi seperti tadi ya ragu, Ya. kemudian juga punya perasaan tidak enakan gitu Ya, ya. Bu Darmi. Sebenarnya Pak Fandi sudah jadi pribadi yang memang sebetulnya sudah menjati diri. Tinggal berkomitmen saja ya Ya, Pak Fandi benar. ya. Siap, Bu Darmi. Semangat, semoga nanti menjadi bidang kurikulum ya yang tadi yang selalu bisa komitmen dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Ya, amin. Amin. Selamat Terima bekerja ya, kasih Pak, ya. motivasi dan dukungannya Bu Betul. Darmi. Sama-sama Pak Fandi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Darmi. Waalaikumsalam Ibu Darmi. Waalaikumsalam Bu Lita. Baik Ibu Darmi, tadi Bu Darmi sudah melakukan proses coaching Ya, ya. betul, Bu Nah, Lita. setelah melaksanakan proses coaching nih Bu Darmi, Betul. sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Baik. pasca observasi ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Lita. Tadi saya tuh waktu saat coaching ya sudah melaksanakan alur kita Bu Lita ya. Itu yang pertama menggunakan alur kita itu yaitu ya dengan tujuannya. Tujuannya apa nih si coach untuk teman saya gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi permasalahannya seperti apa. Kemudian juga menanyakan rencana aksi. Aksinya apa nih setelah ada pelaksanaan coaching ini. Kemudian tanggung jawab dari si coach ini setelah melaksanakan coaching. Ya, baik. Tadi nih menurut saya Bu Darmi pasca coaching ya, observernya tadi kan Ibu Darmi, ada Bu Darmi sebagai coach dan Pak Afandi sebagai coachee, itu berjalan udah sangat lancar dan sangat baik, bagus banget Bu Darmi. Dan alur tirtanya sudah sesuai dengan alur tirta, tahap-tahapannya semua sudah sesuai. Nah, Bu Darmi sebagai coach juga sudah bisa menggali nih dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee yaitu Pak Afandi, sehingga Pak Afandi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Afandi gitu ya. Terus coachingnya juga tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching gitu. Jadi Bu Darmi sudah melaksanakan sudah bagus sekali menurut saya. Kemudian untuk terakhir ya Bu Darmi, ada pertanyaan ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Darmi sebagai coach berdasarkan hasil dari proses coaching tadi? Baik Bu Lita. Mungkin saya banyak lagi belajar tentang pertanyaan berbobot tadi ya. Iya. Itu kadang saya suka belum bisa seperti apa menggali lebih dalam ke pertanyaan tersebut ya. Iya. Mungkin itu dengan juga kemitraan yang dibangun ini lebih akrab lagi dengan si coachee ya. Iya. Sehingga nanti coaching akan lebih leluasa untuk bisa menemukan permasalahannya. Iya. Begitu Bu Lita. Baik Bu Darmi, terima kasih atas waktunya. Ya, Bu Lita. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik ya dengan alur tinta gitu. Sampai bertemu, semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Saya tutup Bu Darmi. Assalamualaikum Lita. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi 3, saya akan berperan sebagai supervisor. Saya akan berperan sebagai coach. Dan saya sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lita. Waalaikumsalam Ibu Rosita. Ya Bu Lita, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Bu. Sehat, Oke, amin. Bu Lita, kita relax saja ya. Ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kita kali ini,
ya coach dan coach saya akan amati dan saya nilai juga sesuai dengan rubrik penilaian tentunya. Apakah itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya yaitu ibu kita ya. Jangan lupa ya Bu dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi pada coaching. Siap Ibu. Bu Lita, saya akan mulai pertanyaan ya Bu ya. Mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lita. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu menanya aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu Rosita. Baik, Bu Lita. Nah, kalau saya boleh tahu Bu Lita, kompetensi mana sih yang secara spesifik yang akan Ibu sampaikan nanti atau Ibu kembangkan pada observasi coaching kali ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan pada dasarnya kompetensi memang sesuai dengan alur tirta. Kemudian kompetensinya itu yang kita memiliki kesadaran penuh sebagai coach dalam menanggapi coach tadi. Baik Bu Lita. Selanjutnya Bu Lita, indikator yang bagaimana sih yang Ibu Lita inginkan pada coaching kali ini? Yang saya inginkan tentunya coach ini kan memang punya permasalahan, dan yang saya harapkan melalui kehadiran saya sebagai coach, saya berharap si coach menemukan solusi dari permasalahannya. Baik. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Amin. Bismillah ya Bu. Baik Bu Lita, demikian praobservasi kali ini ya Bu Lita. Ya, Bu Rosita. Nanti Bu Lita silakan melakukan coaching terhadap coachingnya. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Rosita. Iya, sama-sama Bu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Darmi. Waalaikumsalam Bu Lita. Sehat ya. Alhamdulillah, doanya Bu Lita sehat saya. Amin. Samalah. Begini Bu Darmi, kita kan hari ini bertemu untuk melaksanakan coaching ya. Nah, sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang mungkin saya akan tanyakan terkait tujuan pertemuan hari ini gitu. Nah, menurut Bu Darmi nih, kita kan bertemu ya, rencananya pertemuan ini tuh untuk apa sih? Ini Bu Lita, saya itu menemukan berbagai permasalahan dan saya tuh ingin ada solusi Bu Lita dari masalah ini, gitu loh Bu Lita tujuannya. Tujuannya untuk menemukan solusi ya dari permasalahan yang Ibu Darmi temukan. Betul. Gitu ya. Kemudian kalau bisa saya tanyakan, Bu Darmi masalahnya apa sebenarnya? Baik Bu Lita, begini Bu Lita, saya ini kan guru kelas 1 ya. Iya. Yang itu harus bisa berbaur dengan anak-anak. Di sini masalahnya adalah ketika saya pada awal ajaran baru ini Iya. mendapati anak-anak yang memang beragam Bu Lita. Ada anak yang tidak sekolah, ada anak yang dari PAUD, Iya. dan ada anak yang memang luar biasa ya dari kebutuhan khusus Bu Lita. Iya. Nah ini membuat saya ketika saya mengajar itu mengalami sesuatu yang luar biasa ya, tidak bisa dikendalikan di mulut-mulut di kelas saya gitu loh. Jadi apa yang saya sampaikan kadang tidak sesuai gitu ya, anak banyak bermain, kemudian tidak tertib di kelas dan membuat kelas tuh gaduh gitu loh Bu Lita. Seperti itu yang saya alami. Berarti lebih ke manajemen kelas ya. Iya, gitu. betul, Bu Dengan Lita. anak-anaknya lari sana, lari sini gitu Betul, ya. betul. Kemudian berarti tadi kan Bu Darmi sudah menjelaskan tuh permasalahannya. Ya. Dengan permasalahan tersebut yang tadi Bu Darmi bilang manajemen kelas, anak-anak ramai, pengkondisian kelas gitu ya. Nah, tujuannya apa setelah bertemu ini dengan permasalahan yang tadi? Ya, tujuannya sih mudah-mudahan saya punya solusi ya Bu Lita ya, gitu seperti itu. Karena kan kelas 1 ini kan luar biasa ya. Saya harus bisa membaur gitu ya antara yang tidak sekolah, yang udah sekolah gitu ya. Paling kan mereka harus punya yang sama belajar ya, kondisi seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita ngobrol begini Bu Lita, saya punya nih gambaran atau solusi nantinya lebih baik lagi dalam mengajar. Amin Gitu, ya Bu Bu Lita. Darmi. Ya. Jadi intinya setelah Bu Darmi mengetahui permasalahan, Bu Darmi kita coaching, kemudian Bu Darmi paham nih nanti solusinya apa untuk bisa mengkondisikan kelas dengan Ya, Bu anak Lita. yang beragam tadi, Ya, gitu ya Bu betul, Darmi ya. betul. Baik Ibu Darmi, tadi Bu Darmi sudah menjelaskan bahwa permasalahan ini kan terkait pengkondisian kelas. Betul, Bu Nah, Lita. kemudian
ukuran keberhasilan Ibu Darmi setelah melakukan coaching ini apa sih gitu? Ya, baik Bu Lita. Ukuran keberhasilan saya setelah coaching ini adalah paling tidak tuh anak tertib Bu Lita, dengan mau belajar mengikuti aturan yang sudah saya lakukan gitu ya Bu Lita ya. Kemudian juga bisa terkondisi lah untuk di kelas itu. Ada perubahan lah itu gitu Bu ya. Lita. Baik Ibu Darmi, tadi kan Bu Darmi sudah menjelaskan tuh permasalahannya. Iya, Bu Lita. Dari permasalahan tersebut, kesempatan apa sih yang Bu Darmi miliki sekarang ini? Ya, kesempatannya yaitu karena saya sebagai wali kelas, saya bisa berkesempatan untuk merubahnya kali Bu Lita, seperti itu ya. Paling tidak kesempatan ini, kesempatan yang saya bisa nanti mengkondisikan saya seperti apa yang terbaik. Berarti kesempatannya karena Ibu sebagai gurunya ya, Iya, ibaratnya betul. gitu ya. Kemudian dari kesempatan tersebut, Ibu Darmi kira-kira butuh skala 1 sampai 10 itu kira-kira Bu Darmi ada di posisi yang mana gitu dalam mencapai tujuannya? Baik, skalanya paling tidak 7. Oh 7. Iya. Bisa dijelaskan kenapa 7 Bu Darmi? Karena saya kan juga sudah mengajar pas Iya. sebelumnya berita ya, Iya. saya punya pengalaman di sana. Iya. Tapi ini karena beragam, saya harus bisa mempelajari lagi nih seperti iya, apa kok iya. tidak tertibnya seperti itu Bu Lita. Pak, berarti Bu Darmi sudah punya pengalaman Iya, lah gitu ya. betul, Bu Gitu. Lita. Dari pengalaman tersebut bisa lah untuk saling memperbaiki keadaan. Betul, gitu betul, ya. betul. Kemudian tadi sudah dijelaskan nih Bu Darmi kan skalanya 7 gitu katanya ya. Kemudian dari skala 7 itu yang Bu Darmi jelaskan, kekuatan Bu Darmi ini untuk mencapai tujuan apa gitu? Saya mungkin nanti punya strategi Bu Lita. Bagaimana ini kekuatan itu strategi mengajar anak dengan bermain sambil belajar. Dengan mereka tuh asik, jadi tidak ada yang berisik, tapi mereka larut dalam permainan dan sambil belajar. Seperti masalah transisi PAUD kan memang harus tidak dipaksakan langsung menulis ya, Iya. tapi ada bermainnya ya Bu ya, seperti itu ya. Jadi kita tidak hanya menulis, tapi harus ada bermain sambil belajar. Oh, Jadi iya. hak anak pun untuk bermain tetap ada ketika sekolah. Oh iya, iya. Berarti memang kekuatannya sambil bermain, sambil belajar, mengatur strategi Iya. agar anak-anak bisa tertib gitu ya Bu Darmi. Baik Ibu Darmi, tadi kan Bu Darmi sudah menjelaskan nih kekuatan Bu Darmi ya. Kemudian ini saya ingin tanyakan kembali, peluang atau kemungkinan apa yang Bu Darmi bisa ambil dari permasalahan ini? Baik, peluang yang nanti saya bisa ambil dari permasalahan ini adalah bahwa saya nanti akan buat strategi ya Bu Lita ya. Iya. Strategi itu yaitu berkesan belajar. Dengan strategi ini peluangnya adalah nanti anak akan bisa mengikuti apa yang saya akan ajarkan gitu ya. Karena anak lagi nggak saja bermain. Kemudian dengan saya mengubah strategi pembelajaran yang tadi hanya menulis saja, tapi saya combine dengan bermain, anak itu semakin menyenangi untuk belajar. Jadi terarahlah bermainnya gitu. Tidak hanya bermain saja, tapi ada muatan edukasi dalamnya. Gitu. Berarti saya simpulkan sedikit ya Bu Darmi, Iya. ke peluang yang Bu Darmi miliki yaitu kemampuan Bu Darmi, pengalaman Bu Darmi dalam mengajar sehingga bisa betul. merubah strategi. Semoga anak-anak juga bisa berubah juga gitu Iya, ya, betul. supaya lebih tertib gitu ya Bu Iya, Darmi iya, ya. betul Bu Lita. Kemudian dari peluang yang sudah Bu Darmi jelaskan, kira-kira nih apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Darmi dalam mencapai tujuannya? Iya. Hambatannya beragam nih Bu Lita. Ada yang dari diri saya sendiri ya. Kadang kan suka kita nih harus membuat banyak metode permainan di situ ya. Kan kita harus kreatif. Karena saya juga di situ kan harus bisa mencari nih apa sih yang kira-kira bisa dilakukan. Nah, ini mungkin terkait dengan waktu, pembuatan medianya gitu kan ya. Karena kan harus waktu, kemudian biaya dan seterusnya gitu sebenarnya. Lebih perlu banyak waktu, biaya, mungkin Betul, kreativitas betul, juga betul. gitu ya. Kemudian setelah tahu nih Bu Darmi ada masalah ya, ibaratnya ya, ada gangguan lah gitu ya. Kemudian solusinya apa biar gangguan itu tidak mempengaruhi lah dalam pencapaian Ya, tujuan? Bu Lita. Saya membuat untuk media ini yang sederhana Bu Lita. Dengan bahan yang murah tapi bisa didapat gitu ya. Ada juga anak muda memainkan untuk pembelajaran tersebut gitu. Jadi saya bisa meminimalisir untuk biayanya. Oh gitu, iya, baik. Kemudian juga mengkombinasikan dengan bahan pelajaran yang ada. Saya buat sedemikian rupa dan seefektif mungkin. Oh iya, berarti melibatkan barang-barang yang Tidak terdekat dipakai. dari Betul, rumah, gitu iya, ya, dekat bisa dengan dipakai. anak, gitu Betul. memudahkan pembelajaran gitu ya Iya. Bu Darmi.
Baik, terkait dari tadi permasalahannya, Bu Darmi juga sudah mencari solusinya. Kemudian sekarang rencananya nih, apa sih rencana Bu Darmi untuk mencapai tujuan yang tadi dibilang supaya tertib, itu rencananya apa? Iya. Yang pertama untuk menentukan kelas itu saya berupaya untuk bisa berperaturan kelas Bunita. Dengan peraturan itu nanti anak bisa tertib. Iya. Jadi apa yang kita sepakati bersama, anak tahu, oh saya harus begini, tidak boleh begini. Jadi bersama-sama kita kesepakatan kelasnya yang pertama. Yang kedua saya ingin merubah pembelajaran yang tadinya mungkin dengan kontekstual saja, tapi ini harus dengan bermain sambil belajar. Iya, Itu Bunita. Itu yang akan saya lakukan. Kemudian nih Bu Darmi sudah punya rencana nih, udah alhamdulillah lah ya, udah ada perbaikan untuk ke depan. Terus kira-kira dari rencana tersebut, prioritasnya apa sih yang Bu Darmi ingin dahulukan? Yang pertama itu untuk anak senang belajar dulu Bunita. Senang belajar, karena dia senang belajar, nanti dia akan selalu tertarik untuk mengerjakan apapun dari saya, tentang apapun gitu ya. Kedua, tertib di kelas. Dengan peraturan kelas tadi, saya bilang anak tertib, dia tahu aturan-aturan nih yang mungkin tidak paut, nggak tahu aturan belajar seperti apa, jadi paham gimana dia harus belajar di kelas. Berarti lebih ke perubahan sikap ya, Betul, prioritasnya ya, gitu Bu Darmi ya. Kemudian tadi Bu Darmi sudah menjelaskan prioritas juga, rencananya juga. Kemudian kembali lagi nih Bu Darmi, strateginya apa gitu? Iya. Strateginya itu yaitu mengubah tadi yang beritanya pembelajaran itu dengan bermain sambil belajar dengan alternatif edukatif yang sederhana dan murah dan mudah didapat ya. Kemudian juga satu lagi nih komunikasinya dengan orang tua murid. Oh iya. Karena kan juga orang tua ini harus tahu seperti apa di sekolah kondisinya anak-anak ini. Karena kan tidak hanya guru saja ya Bu ya, kalau kita mengajar itu ya harus juga ada orang tua dan murid. Ya apalagi anak SD ya, Betul, kelas 1 lah ya, gitu masih ya. awal-awal. Betul. Nah, kemudian dari strategi yang Bu Darmi sudah jelaskan, butuh berapa lama jangka waktunya? Saya berharap dan punya waktu ini secepatnya Bu Rita. Paling tidak mulai minggu depan saya sudah bisa membuat semua semua yang sudah saya rencanakan tadi bisa diaplikasikan. Baik Bu Darmi, kemudian setelah Bu Darmi memperkirakan nih jarak waktunya, kemudian yang saya tanyakan kembali, ukuran keberhasilan atas rencana Bu Darmi tadi apa? Ukurannya adalah yang pertama yaitu tadi sikap ya, sikap tertib pada peraturan, kemudian dia mau belajar gitu ya, kemudian tidak lagi yang bermain tanpa jelas dan aturan ya, jadi ada ini loh kalau kamu belajar di kelas harus seperti ini. Kemudian juga yang kedua tadi juga anak-anak itu bermain belajarnya itu terarah. Kemudian juga yang terakhir orang tua bisa berkolaborasi. Ya, alhamdulillah ya udah tahu nih Bu Darmi nih berhasilnya apa. Namun jika kita berandai-andai Bu Darmi, suatu saat terjadi lagi permasalahan yang sama, kira-kira cara Bu Darmi mengantisipasi gangguan atau gangguan-gangguan yang akan terjadi itu seperti apa? Ya. Yang pertama saya harus percaya diri dulu Bu Rita. Kalau saya bisa memaksimalkan diri saya untuk bisa merubah. Ya, karena kita semua sebagai manusia pasti punya kekuatan ya Bu Rita ya. Maka saya maksimalkan. Yang kedua saya akan berkomunikasi dengan orang tua murid. Yang ketiga yaitu saya juga akan berkomunikasi dengan pihak sekolah. Koordinasi ya. Dengan guru dan kepala sekolah supaya paling tidak juga tahu ya permasalahan ini akan terjadi seperti tadi. Mengurangi gangguan. Betul, ya. Baik Bu Darmi, setelah tadi Bu Darmi menjelaskan rencananya, cara berantisipasinya, kira-kira komitmen apa yang ingin Bu Darmi ambil terhadap rencana aksi yang sudah tadi dijelaskan? Komitmen itu saya akan terus berupaya sebaik mungkin untuk bisa mengajar dengan sebaik-baiknya ya Mbak. Kemudian komitmen yang kedua yaitu rencana yang sudah saya lakukan tadi bisa laksanakan. Tidak hanya sebatas rencana saya bisa di aksi nyatanya. Baik Bu Darmi, sudah bagus komitmennya. Kemudian yang saya ingin tanyakan kembali, siapa dan apa saja yang dapat membantu kamu Bu Darmi ini dalam menjaga komitmen gitu? Yang bisa membantu yang pertama yaitu saya sendiri harus lihat sendiri berita ya.
Kemudian yang kedua orang tua murid. Iya, Nah, iya, ada betul masukan betul. satu ya. Iya. Yang ketiga pihak sekolah, Ah. yaitu dengan bahasa Jawa. Iya, iya. Kemudian juga dengan kepala sekolah. Gitu. Iya, baik, dengan tadi ya sudah kira-kira udah ada gambaran ya Bu Darmi ya. Kemudian dari gambaran rencana, komitmen sampai terakhir orang yang terlibat gitu kan. Kemudian tindak lanjutnya, kita kan sudah coaching nih. Tindak lanjutnya Bu Darmi setelah coaching ini apa? Rencana tindak lanjut yang pertama itu saya akan mengkomunikasikan dulu kepada pihak sekolah Iya, ya, iya. bahwa sesuai di coaching ini ada perubahan dong harus seperti itu. Kemudian saya akan berusaha melaksanakan apa-apa yang sudah saya tadi rencanakan. Gitu. Baik Ibu Darmi, terima kasih banyak atas waktunya hari Ya, ini. Bu Dita, terima kasih Semoga juga. ya permasalahannya dapat tertangani dengan baik Amin, sesuai ya dengan Allah. rencana yang Ibu buat tadi Ya, dan terima kasih, strateginya. Terus anak-anak ada perubahan sikapnya. Ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan kesempatan yang lebih enak lagi lah. Iya, ya, iya. gitu Bu Darmi ya. Terima kasih, Terima kasih. Dita. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lita. Waalaikumsalam Ibu Rosita. Oke, Bu Lita, tadi sudah melakukan coaching ya Bu? Ya sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tadi Ibu sudah melakukan coaching. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siap Bu. Pertama, Bu Lita, apa saja yang sudah Ibu Lita lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu Lita inginkan? Yang sudah saya lakukan tentunya saya melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, dari menentukan tujuan, terus identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Bu Lita, menurut saya tadi kan saya sebagai observer ya Bu Lita, Iya, itu iya. sudah berjalan dengan bagus sekali Bu Lita. Alhamdulillah. Ya. Bu Lita sudah berusaha untuk kehadiran penuh saat mendengarkan coaching. Kemudian Bu Lita juga sudah menanyakan pertanyaan yang sangat berbobot menurut saya ya, pada coaching, sehingga coaching bisa menggali permasalahan, solusi, strategi, bahkan tindak lanjut serta komitmen yang akan dilakukan oleh coaching. Sudah bagus sekali Ibu ya. Alhamdulillah, makasih Ibu Rosita. Ya, sama-sama Bu Lita. Kemudian Bu Lita juga sudah tadi tuh sesuai dengan prinsip coaching dan juga alur ceritanya sudah dapat sekali Bu Lita. Ya, di pertanyaan Bu Lita ya. Amin, insya Allah Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Lita, Ya. yaitu kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Lita kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang tadi Bu Lita lakukan? Kalau kompetensinya gini, tentang alur cerita ya, saya harus mendalami lagi proses alur cerita. Dan yang berikutnya itu untuk pertanyaan yang berbobot. Kadang kita kesulitan untuk mengkomunikasikan pertanyaan yang berbobot, itu susah untuk membuat diksi yang tepat agar si coach ini memahami maksud dari pertanyaan coach gitu. Itu yang saya perlu gali lagi, bagaimana membuat diksi, membuat pertanyaan yang memang mudah dipahami gitu, dalam berkomunikasi. Itu sih. Ya, semoga nanti bisa ditingkatkan lagi ya Bu. Ya amin, amin, pertanyaan insya Allah tersebut, Bu. ya. Semoga kedepannya Bu Lita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Rosita. Bu Lita, sampai bertemu kembali. Iya, Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu Lita ya. Amin, insya Allah Ya. bermanfaat Bu. Ya, Bu Lita, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini di sesi yang keempat, saya berperan sebagai supervisor. Saya sebagai coach. Dan saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum Bu Rosita. Waalaikumsalam Pak Fandi. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya Bu Rosita ya. Betul, Pak. Bu Rosita apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Pak. Tetap Seperti biasa. semangat seperti biasa Bu Rosita ya. Alhamdulillah kabarnya baik, tetap semangat. Sehat ya Bu Rosita? Alhamdulillah Pak Sehat. Fandi. Nah, Bu Rosita, sebelum kita melakukan coaching hari ini, nih sebagai awalan, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Baik. Nah, ini yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kemudian pada coaching kita hari ini, nanti coach dan coachee akan saya amati ya, Bu Rosita ya. Mohon izin saya akan mengamati coach dan coachee nanti dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah,
apakah nanti Bu Rosita dalam melakukan coaching ini nantinya sudah sesuai alur tirta atau belum, ya. Kemudian bagaimana Bu Rosita memberikan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coach nanti merespon atau memberikan tanggapan dari pertanyaan yang Bu Rosita buat, ya. Nah, Bu Rosita perlu diingat beberapa hal. Yang jelas jangan lupa nanti dengan prinsip coaching ya Bu Rosita ya. Yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga Bu Rosita harus memaksimalkan potensi yang ada. Siapa? Nah, ini Bu Rosita, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rosita. Jadi, kompetensi apa yang ingin Bu Rosita kembangkan pada coaching hari ini? Untuk coaching hari ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentunya menyimak, mendengarkan coaching secara aktif ya Pak. Ya. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik itu yang berbobot dan juga menggali potensi yang dimiliki oleh coaching seperti itu Pak. Oke, baik Bu Rosita, sudah saya tangkap tadi maksudnya seperti apa. Kemudian pertanyaan kedua ya Bu Rosita ya. Baik Pak. Kompetensi mana yang secara spesifik ya, yang secara spesifik ingin dikembangkan, ingin diobservasi pada coaching kali ini? Ya, tentunya untuk secara spesifik yaitu saya harus ada kesadaran penuh saat mendengarkan coach ya Pak. Selanjutnya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sifatnya itu efektif berbobot sehingga coach itu bisa menggali permasalahan dan juga menemukan solusinya seperti itu. Oke Bu Rosita. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga ya Bu Rosita ya. Nah, ini indikator yang seperti apa Bu Rosita yang Bu Rosita inginkan ya oleh Bu Rosita ini pada coaching kali ini? Tentunya di mana saya mengharapkan coach dapat menggali permasalahan, menemukan solusi, dan juga untuk mengetahui atau menemukan strategi-strategi apa yang bisa dijalankan oleh coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti itu. Oke, baik Bu Rosita, saya rasa dengan 3 pertanyaan ini kegiatan pra-observasi ini saya rasa sudah cukup. Setelah ini Bu Rosita bisa melakukan coaching terhadap coaching. Saya doakan mudah-mudahan Bu Rosita nanti lancar coachingnya dan diberikan tentunya ada manfaat setelah Bu Rosita melakukan coaching ini nanti. Oke, terima kasih Bu Rosita. Silakan setelah ini melakukan coaching. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Rosita. Pak Fandi. Ya, Bu Rosita. Bu Lita, apa kabar? Baik, alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Bu Lita. Amin. Bu Lita, kira-kira nih Bu Lita pertemuan kali ini apakah ada tujuannya Bu Lita untuk Bu Lita atau Bu Lita ingin menyampaikan suatu masalah? Ada masalah Bu di kelas ya, masalahnya sih sebenarnya tentang anak-anak ya. Jadi ada 2 orang anak yang tidak pernah hadir di kelas. Saya kan ngajar kelas 4, dari kelas 3 itu dia nggak pernah hadir sama sekali. Tapi hasil rapat dewan guru tetap dinaikkan karena memang sebenarnya anak-anak inklusi gitu. Tapi kan memang kehadiran sebenarnya penting ya, ini karena kosong sama sekali gitu. Oke. Berarti yang saya pahami dari Bu Lita masalahnya itu tentang kehadiran siswa ya Bu Lita ya. Kalau saya boleh tahu Bu Lita, dalam di kelas itu berapa orang kira-kira yang kehadirannya itu tidak full? Yang sudah terjadi itu 2 orang. Jadi yang satu memang sempat hadir, kemudian dia nggak datang lagi tuh gitu. Terus sempat masuk terus nggak mau lagi gitu. Itu sudah didiskusikan juga dengan orang tua. Nah kalau yang satunya lagi yang inklusi tadi itu belas sama sekali nggak ada kabar gitu. Jadi memang dia kebutuhan khusus lah ya gitu, sangat berkebutuhan khusus sehingga memang tidak memungkinkan untuk datang. Tapi maksudnya sekolah sudah memberi keringanan, paling nggak absen aja gitu, habis itu pulang lagi nggak apa-apa. Nah, tapi sekarang juga nggak ada komunikasi lah gitu. Oke. Menurut Bu Lita nih dari skala 1 sampai 10, gangguan atau masalah itu di skala berapa yang berdampak untuk Bu Lita? Kalau di saya sih sebenarnya masih 7 lah ya gitu. Saya tidak berani lebih karena memang
Ini kan kaitannya dengan orang tua dan orang tuanya tidak tinggal di sini katanya, jadi PNS di daerah Makassar kalau nggak salah gitu, jadi jauh lah gitu, agak susah kontaknya gitu. Oke. Apa sih yang Bu Lita, solusi Bu Lita gitu ketika ada orang tua yang kontaknya itu tidak bisa dihubungi tadi ya Bu ya? Bu Lita sudah melakukan apa? Saya berkoordinasi dengan guru sebelumnya. Karena yang dengan guru sebelum itu kan sempat ada komunikasi, jadi saya hubungi memang nomornya tidak aktif gitu, sempat sih menjawab WA, terus habis itu nggak aktif. Nah, menghubungi guru sebelumnya dan memang mendiskusikan juga dengan kepala sekolah gitu, solusinya apa gitu, karena berkaitan dengan aturan juga kan gitu ya, memang di sekolah negeri harus ada kehadiran lah gitu. Bu Lita, kemudian Bu Lita ini apa kekuatan yang Bu Lita miliki sebagai wali kelas untuk menyelesaikan masalah? Kalau kekuatannya ya tentu karena saya sebagai wali kelas saya punya peran lumayan besar ya. Jadi perannya itu bisa memberikan masukan lah secara langsung untuk baik itu untuk anak maupun orang tua gitu, agar bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan sekolah, jadi nggak seininya sendiri lah gitu ya. Berarti ada peluang ya Bu ya? Harus ya, kalau ada. Ya Bu Lita, strategi Bu Lita nih untuk menyelesaikan masalah yang tadi Bu Lita sudah kan Bu Lita sudah punya peluang ya sebagai wali kelas, punya andil besar seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang apa strategi yang akan Bu Lita jalankan? Kalau strateginya tadi ya Bu ya, saya berkolaborasi dengan guru sebelumnya, terus berkolaborasi juga dengan kepala sekolah karena permasalahan ini sudah ada dari kelas 3, jadi sebelum ada di kelas saya gitu. Berarti kan sebenarnya di kelas sekarang ini sudah menjadi ultimatum ya, karena sebelumnya sudah bermasalah gitu. Nah, ini yang menjadi solusinya, yaitu saya strateginya berkolaborasi, kemudian mencari bahkan kalau perlu dengan orang tua lain gitu yang memang punya kontaknya, karena saya belum bisa menghubungi. Ya, Bu, ya. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Bu Lita? Keberhasilannya sih kalau untuk sekarang, untuk kan ada 2 anak ya Bu ya, yang satu masih ada nih anaknya, dekat dari sekolah, kontrakannya juga nggak jauh. Kalau untuk anak yang satunya itu keberhasilannya palingnya dia masuk dulu, senang belajar, mau belajar bersama gitu ya. Kemudian kalau untuk yang satunya saya palingnya bisa komunikasi dulu lah gitu, ada komunikasi lah. Oke, Bu Lita. Bu Lita, siapa saja sih yang dapat gitu atau apa yang dapat yang bisa membantu Bu Lita melakukan rencana aksi tersebut? Kalau yang terlibat dalam penyelesaian masalah saya itu ya tentunya orang tua muridnya sendiri dan anaknya. Itu orang tua murid itu memang perlu ya, biar gimana juga karena namanya juga masih anak SD. Yang kedua guru sebelumnya, karena beliau yang lebih mengalami lebih dulu, saya kan hanya melanjutkan gitu ya. Dan yang terakhir mungkin orang tua yang lain yang bisa memberikan informasi terkait anak-anak yang memang tadi yang tidak masuk itu. Berarti Bu Lita di sini berkolaborasi dengan orang tua murid tentunya ya Bu ya, agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan cepat juga ya Bu ya, ada solusinya. Oke Bu Lita. Bu Lita, kira-kira nih kapan Bu Lita memaksimalkan seperti itu untuk masalah tersebut? Kalau kapannya itu sih sesegera mungkin, besok atau ya paling telat minggu depan lah gitu ya, untuk bisa berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, karena kan kita harus manggil ada pimpinan ya, tidak bisa melakukan semua secara sendiri gitu. Jadi saya paling telat minggu depan lah gitu, dan harusnya memang bisa terselesaikan ya dalam targetnya sih sebulan lah ya, jangan lama-lama Bu, sebelum PTS gitu ya, jadi palingnya anaknya sudah datang gitu. Amin. Semoga bisa cepat terselesaikan ya Bu Lita ya masalahnya. Amin, Ya, Bu Rasita. jadi juga masalah Bu Lita terselesaikan kembali secara normal gitu ya Bu Lita, pembelajaran juga ya Bu Lita. Oke Bu Lita, terima kasih untuk coaching hari ini ya Bu Lita. Ya nanti kita berkabar-kabar lagi ya Bu Lita ya. Terima kasih Bu Semoga Rasita. cepat selesai ya Bu Lita. Iya, Amin. Amin. Terima kasih Bu Lita. Iya Bu Rasita.
Assalamualaikum Bu Rosita. Waalaikumsalam Pak Fandi. Oke, baik Bu Rosita. Coachingnya lancar? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah lancar. Nah, Bu Rosita, alhamdulillah sudah menjalankan proses coaching ini dengan lancar. Nah, sebelum penutupan, nah ini boleh ya saya menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi atau coaching yang Bu Rosita lakukan. Boleh, Nah, Pak. ini Bu Rosita, kira-kira apa saja yang sudah Bu Rosita lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching ya Pak. Iya. Nah, di situ saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di Oke. mana ada tujuannya, saya menyampaikan Mhm. tujuan, menanyakan tujuan, kemudian kan menanyakan identifikasi masalah apa saja sih yang coach hadapi. Selanjutnya adapun saya menggali rencana aksi seperti solusinya apa, kemudian strategi langkah-langkahnya bagaimana, dan selanjutnya adalah tanggung jawab, yaitu komitmen yang akan dilakukan oleh coach seperti itu Pak. Oke, Bu Rosita. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya tadi pada saat Bu Rosita melaksanakan coaching, jadi tadi sebagai observer saya ya. Jadi proses coaching Bu Rosita tadi antara Bu Rosita dengan Bu Lita ya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian saya amati tadi alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Ya, oke. Jadi Bu Rosita tadi sudah terlihat, sudah tergambarkan dalam prosesnya untuk menggali pertanyaan-pertanyaan atau menggali jawaban dari Bu Lita tadi. Kemudian Bu Rosita juga sudah bisa menuntun Bu Lita untuk menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching ini tadi sudah Bu Rosita laksanakan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan dan kesetaraan. Itu ya Bu Rosita. Nah, pertanyaan terakhir Bu Rosita, kira-kira Bu Rosita kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rosita kembangkan berdasarkan hasil coaching ini tadi? Kalau untuk kompetensi yang akan saya kembangkan lagi ya Pak, Iya. yaitu tentunya saya harus maksimal dalam memahami alur tirta. Iya. Kemudian saya juga ingin praktik baik gitu Pak. Jadi saya praktik lagi coaching yang banyak gitu Pak, maksudnya Iya. secara maksimal. Jadi dalam coaching saya bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi seperti itu untuk coaching tentunya. Oke, baik Bu Rosita. Saya rasa ini sudah cukup. Saya harap, saya berdoa mudah-mudahan kedepannya Bu Rosita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Amin. Ya, itu harapan kita semuanya, dan saya rasa cukup. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih Bu Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi Betul sih.